Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan agar dalam hidup ini kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Akan tetapi dalam hidup ini ternyata tidak mudah untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, sumber cahaya cemerlang, dalam penderitaan dan kegelapan Engkau mengendaki, memancarkan cahaya dan memberikan hiburan lewat Yesus Putra Manusia. Karena kami mohon, semoga kami selalu terbuka untuk menerima sabdanya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, para pegawai Raja Dairus masuk ke kamar Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Maka mereka menghadap raja dan menanyakan kepada raja, "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu perintah supaya setiap orang yang dalam 3 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada tuanku akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Memang perkara itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu mereka berkata kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja. Ia tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Mendengar hal itu sangat sedihlah raja, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi para pegawai itu bergegas-gegas menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tiada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah." Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang akan melepaskan dikau." Lalu dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja mencap batu itu dengan cincin meterainya.
dan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam perkara Daniel tidak diadakan perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak mendatangkan penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi benar, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa?" Daniel menjawab, "Ya Raja, semoga kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa, maka aku tidak diapa-apakan. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Demikian pula terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak bersalah." Raja sangat bersukacita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Ternyata tidak ada luka sedikit pun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian atas perintah raja, ditangkaplah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka sendiri pun maupun anak istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberi perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pujilah dan luhurkan Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun dan salju membadai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai es dan udara dingin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun beku dan salju. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai siang dan malam. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai cahaya dan kegelapan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai halilintar dan awan gemawan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Biarlah bumi memuji Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam hidup ini, semakin penting seseorang, semakin tinggi seseorang, maka seseorang itu butuh perlindungan. Maka kedudukan semakin tinggi, pasti ada yang menjadi pelindung, atau dalam bahasa yang kita sering kenal itu bodyguard. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah bodyguard itu benar-benar bisa melindungi seseorang? Kita bisa melihat dalam sejarah kita, seorang presiden Amerika itu kurang apa dalam menjaga. Tapi ternyata ada seorang presiden yang mati karena tertimpa. Berapa banyak bodyguard yang ada di sampingnya? Berapa banyak penjaga yang ada di sampingnya? Dan dalam sejarah hidup manusia, ada peristiwa yang sama yang dialami oleh Santo Yohanes Paulus II. Ditembak dalam posisi yang sangat dekat. Dan kenyataannya, peluru yang harusnya membunuh dia ternyata tak mampu untuk menghabisi nyawanya. Dan kalau kita merenungkan siapa yang menjaga, sampai-sampai si pembunuh, pelaku yang melakukan itu bingung karena ia tak mampu untuk memahami segala peristiwa yang dihadapinya. Bagi dia, sosok Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II harusnya mati. Tapi di luar dugaan semuanya, ia lama, bahkan sampai usia yang panjang. Hidup sampai usia yang. Dua peristiwa ini sungguh-sungguh memberi gambaran kepada kita hari ini. Kepada siapa kita harus berharap dan kepada siapa kita harus bergantung
dalam hidup kita. Bacaan pertama mengingatkan kepada kita dalam diri Daniel. Daniel sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga singa pun tak ada yang bisa melukai dia. Bahkan raja yang memasukkan dia ke dalam singa karena aturan yang dibuatnya juga bertanya, apakah Tuhanmu mampu menyelamatkan engkau? Tetapi kenyataan yang terjadi, Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang menyelamatkan Daniel. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita juga seperti Daniel, mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi Tuhan? Menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan melindungi kita. Tetapi dalam hidup ini kita diajak untuk tidak sembrono, asal-asalan hidup dalam hidup kita ini. Karena ketika kita asal-asalan dalam menjalani hidup ini, bukan Tuhan yang tidak melindungi kita, tetapi kitalah yang membahayakan hidup kita sendiri. Daniel dalam hidupnya sungguh menyerahkan seluruhnya hidupnya kepada Tuhan. Bahkan ia mengikuti setiap kehendak Tuhan, mengikuti setiap ketetapan Tuhan. Maka ia berkenan di hadapan Tuhan dan ia mendapat perlindungan dari Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya hari ini, apakah kita sudah mengikuti segala ketetapan yang diberikan Tuhan kepada kita? Apakah kita sudah mengikuti setiap kehendak yang diberikan Tuhan kepada kita? Kalau kita ingin mendapat perlindungan dari Tuhan, maka kita harus bersama dengan Tuhan dan bersatu dengan Tuhan seperti halnya yang dilakukan oleh Daniel dengan cara mengikuti dan menjalankan setiap kehendaknya dalam hidup ini. Semoga kita senantiasa berusaha belajar seperti halnya Daniel hidup dalam ketetapan-ketetapan dan kehendak Tuhan. Hingga pada akhirnya seperti halnya Daniel, kita juga mengalami perlindungan dan keselamatan karena kita dijaga sendiri oleh Allah. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.